dreaming wide awake. This is the life I made. Hai Sobat Milenial dan Gen Z. Di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena, ribuan bahkan jutaan aktivitas selalu ada sosok manusia yang menginspirasi. Dan di program Real Talk with Uni Lubis ini, saya selalu mengajak kalian untuk berinteraksi, tahu secara virtual dengan narasumber yang menginspirasi. Dan kali ini saya akan janjian jalan pagi di Gelora Bung Karno dengan sosok yang baru saja perusahaannya dinobatkan sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam Fortune 500 Global. Siapa dia? Tebak-tebak dulu ya. Nanti kalian akan lihat. What are we waiting for? It seems we still want more. Nah, Sobat Milenial dan Gen Z, tadi yang saya janjiin, bos, pimpinan, CEO dari satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk di Fortune Global 500 Companies sudah ada bersama saya. Kita tadi habis muter lumayan, udah hampir 10.000 langkah ya. Lumayan ya. Lumayan, nggak kerasa ya. nggak kerasa. Nah, ini adalah Ibu Nike Widiawati, Direktur Utama atau Presiden Direktur CEO dari PT Pertamina. Selamat ya, Bu Nike. Terima kasih. Ini katanya, ini bukan ini, kemarin kan Pemret habis ketemu sama Presiden Jokowi. Nah, kemudian rame beritanya bahwa salah satu kriteria pemimpin itu harus endurance. Ya, meskipun itu ngomongnya soal presiden, tapi menurut saya kok semua pemimpin ya butuh stamina, butuh endurance. Nggak harus bisa lari maraton sih, tapi kan stamina. Nah, mimpin Pertamina yang punya 200-an anak perusahaan tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri itu pasti butuh endurance. Apa karena itu Ibu Nike rajin berolahraga? Ya itu kan ini ya, apa namanya, syarat utama ya supaya kita bisa bekerja dengan baik kan kita harus menjaga kesehatan. Dan memang betul endurance itu dalam hal fisik dan juga mentality itu yang harus kita jaga. Jadi konsistensi sih isinya. Kalau kita ingin kalimat konsisten itu juga disebut oleh presiden. Ya? Iya dong, harus ya, calon pemimpin harus konsisten. Ya karena ini kembali seperti halnya memimpin Pertamina gitu ya, dengan semua program transformasi, dengan besarnya cakupan. Ini kan perlu endurance karena bukan waktu yang cepat untuk membuat transformasi di Pertamina. Apalagi kemudian ditambah dengan ada tuntutan global, transisi energi, ada internal, bagaimana kita mengimprove, pemerintah juga punya aspirasi. Nah ini semua kan tidak bisa langsung semuanya kita rubah seperti membalik telapak tangan. Jadi konsistensi, kesabaran, saya tambah kesabaran dan endurance ini diperlukan. Sehingga apa yang kita bangun itu step by step. Jadi stepping stone itu satu-satu harus kuat. Karena kalau kita langsung lompat cepat sekali turunnya kan. Jadi kita harus mau menyusun langkah-langkahnya itu secara bertahap, kita kuatkan fondasinya sehingga waktu memang kita bisa mencapai titik ini semua sudah kita pastikan secara struktural memang sudah terjadi transformasi itu. Oke, sebelum nerusin yang serius, tapi ngomong-ngomong seberapa sering? Tapi olahraganya Bu Nike tuh apa aja? Saya jalan pagi sih. Jalan pagi ya? Biasanya kalau saya Jakarta, Sabtu Minggu saya dengan suami menyempatkan jalan pagi. Kadang di GBK, kadang biasanya kalau GBK saya lingkaran yang luar. Lingkaran itu, luar ya? 5 kilo berarti tuh ya? Ya, satu putaran 5 kilo. Atau SCBD atau ke Ragunan, itu enak loh di Ragunan. Oh iya, saya dengar karena itu ini apa namanya, sejuk ya? Iya, sejuk, enak banget. Terus kan nanti di akhirnya kita beli pecel, enak banget. Ujung-ujungnya kan makanan dong. Ya, tapi pecel nggak apa-apa sih. Tapi kan travelingnya luar biasa ya. Kayaknya tuh apa ya, saya nggak tahu, cap di paspornya pasti udah penuh banget, tapi traveling untuk urusan perusahaan tuh luar biasa. Nah, kalau di antara traveling tuh untuk supaya tetap semangat tuh apa yang dilakukan? Ya, jalan pagi. Di lokasi? Iya, di lokasi. Kalau misalnya seperti saya datang ke unit gitu, saya sempatkan juga ngajak teman-teman di unit untuk jalan pagi. Sekaligus di situ kan kita bisa secara informal ngobrol-ngobrol dan juga
membangun kedekatan lah ya, supaya tidak ada jarak, karena kan jarang kan, apalagi sekarang sudah jadi holding, subholding, kok jangan sampai kemudian tim di bawah merasa aduh jauh sekali ya gitu di atas. Nah itu yang kita coba. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri sama, kita usahakan juga, jalan juga. Oke. Nah, Bu Nike ini saya beberapa kali ya bareng sama Bu Nike. Bu Nike itu kayaknya bahkan di pesawat pun itu tetap pikirannya kerja ya, buka iPad terus ngecek semua data apa segala macem. Tidurnya itu per hari berapa jam sih? Ya nggak usah lama-lama kalau tidur, yang penting deep sleep ya gitu, supaya fresh betul gitu kita. Oke. Iya, tapi memang kalau di pesawat kan terlalu panjang juga ya. Panjang. Saya terus terang kalau di pesawat memang tidurnya lebih lama dibanding biasanya kan 3-4 jam. Kalau itu bisa lebih lama. Tapi kan kalau long flight itu dan harus selalu keep update kan. Dan terus terang nih memanage semuanya, kita nggak bisa kemudian melepaskan dari semua report, semua data, semua angka. Makanya saya coba merangkai itu semua, karena sekarang apalagi sudah jadi subholding gitu kan, masing-masing satu-satu. Nah ini kan kita harus menganalisa secara holistik apa yang supaya dalam mengambil keputusan atau kebijakan ini menjadi lebih pas untuk semuanya dari hulu ke hilir. Selain olahraga yang sebenarnya kan kita olahraga bukan yang berat ya. Tapi yang penting keluar keringat dan happy, karena olahraga bikin happy ya. Olahraga bikin happy. Apa yang dilakukan di waktu luangnya, Bu Nike? Saya nggak tahu waktu luangnya kapan. Nah itu dia. Jadi ternyata jawabannya waktu luangnya kapan ya. Jadi saya itu ya kalau ini jalan pagi suami gitu, kalaupun ada waktu kita nonton. Oh nonton, makan di luar gitulah, karena kan juga tinggal berdua jadi. Oke. Nah kembali ke Fortune 500 ini, apa arti bahwa Pertamina yang Ibu pimpin masuk dalam Fortune 500 dan sekarang peringkatnya naik 80 lebih ya, ke 141 ya? Dari 223. Saya ingat waktu 223 pas kita lagi pergi kemana gitu, terima ininya ya? Betul. Pas waktu pergi ke Pekanbaru. Itu kan loncat dari 278 ke 223 waktu itu. Nah sekarang dari 223 ke 141. Apa artinya buat Pertamina? Iya, karena kan Pertamina ini kan sudah mendeklar itu ya, visinya tuh global company. Artinya kalau kita sebagai global company kan kita harus membenchmark, memposisikan kita di antara global company lain. Jadi sangat penting gitu bagi kita masuk sebagai satunya perusahaan Indonesia yang masuk di Global Fortune 500 3 tahun berturut-turut dengan lompatan yang juga signifikan. Ini membuktikan, memberikan keyakinan juga untuk teman-teman di tim nih. Kita nih dalam 3-4 tahun terakhir kan melakukan banyak perubahan, dari struktur organisasi dirubah, bisnis model dirubah gitu ya, dan banyak development baru yang kita buat. Jadi dengan apresiasi dari global ini kan memberikan keyakinan, ya kita memang sudah tepat langkah ini kita lakukan, dan bukan hanya dari sisi proses, dari result pun kita diapresiasi gitu. Jadi itu penting sekali. CEO-nya Ibu Nike, tapi Ibu Nike juga masuk dalam 100 Most Powerful Women juga Fortune-nya. Ini dari sini angle-nya biar kelihatan bendera Garuda, burung Garudanya. Nah itu jadi satu nih, namanya kebanggaannya jadi satu. Apa itu artinya buat Bu Nike? Artinya leadership yang kita lakukan, saya lakukan itu kan berarti efektif, bisa mendrive perusahaan ke arah yang lebih baik, dan itu diapresiasi juga gitu. Jadi tapi saya berpikir kan yang namanya pemimpin tuh nggak akan ada kalau tidak ada follower gitu. Jadi ini sebetulnya tim. Seorang pemimpin bisa efektif memimpin, ya memang dia harus punya strong leadership. Tapi keberhasilannya itu karena tim gitu kan. Jadi ini kerja bersama. Jadi kalau ini ya kita senang, ya bangga lah ya, CEO-nya jadi juga diapresiasi, perusahaannya juga diapresiasi secara global. Jadi ya alhamdulillah. Mungkin lebih penting juga perusahaannya diapresiasi. Betul. Ya, artinya kan dua-duanya jalan sejalan ya, progresnya ya. Betul, nggak ada one man show di sini. Kembali lagi ini membuktikan bahwa ini kerja tim. Keberhasilan seorang pemimpin kan bukannya dia hebat sendirian. Benar. Dia bisa membawa seluruh timnya untuk ke arah yang lebih baik, yang tercermin dari apa, dari result dari perusahaan tersebut dan apa yang dirasakan oleh para timnya, dari sisi happiness, dari sisi wealthiness dan sebagainya. Ini penting kan? Ini kan kriterianya Fortune 500 ini kan dari revenue ya.
revenue ada kalau nggak salah revenue, semuanya. kemudian bagaimana melakukan sesuatu terobosan Transformasi, ya. ketika ada tantangan-tantangan yang strategis. 56,6 triliun itu adalah laba bersih 2022, terbesar betul. Dalam sejarah Pertamina ya. Nggak kebayang duitnya itu seberapa banyak, tapi mayoritas laba itu untuk apa? Untuk atau dari? Oh dari dulu. Oke, ya. Itu yang pertama ini tentu kita harus melihat produktivitas ya. Di hulu kan ada peningkatan dari produksi, kemudian di kilang, di hilir. Ini dari produktivitas semua itu. Yang kedua adalah dari hasil cost optimization. Jadi ada itu luar biasa ya. 2 tahun terakhir tuh totalnya 2021-2022 cost optimization-nya tuh mencapai 3 billion US dollar sendiri, cost optimization-nya. Jadi dari dua hal itu menghasilkanlah laba yang 5,6 ini. Nah, untuk apa? Ya untuk investasi. Karena tiap tahun investasi kita itu adalah sekitar 7-10 miliar US dollar. Nah, tentu sebagian dari equity itulah yang kita gunakan untuk investasi. Karena investasi kita nih besar, untuk bisa menghasilkan revenue 1.200 triliun, tentu kan ini memerlukan juga engine yang cukup gitu ya, energinya. Nah, salah satunya adalah investasi. Itu kita gunakan untuk itu. Selain tentu kita harus bayar dividen juga kepada pemerintah ya, dan kita harus memperkuat return earning sebagai fondasi untuk meningkatkan fondasi kuat dari sisi aktiva itu harus juga kita tingkatkan. Nah, untuk investasi ini apakah termasuk juga dengan akuisisi atau kerjasama bisnis dengan luar negeri, dengan berbagai negara? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara mengenai ini dulu ya, ketahanan energi ya. Kan hari ini dari produksi nasional tuh kita tetap crude-nya itu masih import sebagian. Jadi sepertiganya tuh kita masih import. Oleh karena itu, bagaimana nih supaya Indonesia ini mandiri gitu ya secara energi? Ada dua hal. Yang pertama, kita melakukan bagaimana nih research sama production oil di Indonesia nih harus kita tingkatkan. Itu kan ada investasi juga. Tapi untuk dari mulai new discovery sampai menghasilkan itu kan perlu waktu 5-7 tahun gitu. Nah, tapi kita tetap harus menambah produksi dalam negeri. Itu gimana? Salah satunya adalah dengan akuisisi. Akuisisi di luar, kemudian si crude-nya kita bawa. Jadi kita sebut bring the barrel home. Kita melakukan akuisisi to bring the barrel home. Sehingga portfolio dari oil and gasnya Pertamina ini kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan nasional gitu. Tidak tergantung dari negara lain. Termasuk ke negara-negara yang sebetulnya rada susah dan beresiko tinggi. Saya beberapa waktu yang lalu, Ibu habis ketemu dengan Menko Marves, Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu Pak Luhut bilang bahwa Pertamina ditawari untuk investasi membangun kilang ya di Kenya misalnya, negara Afrika. Itu progresnya gimana? Iya, jadi kalau kita lihat ya, negara-negara penghasil minyak ini kan situasinya tuh challenging lah ya. Kita punya di ladang-ladang itu ada di Algeria, kita punya ladang di Irak, kita punya ya daerah-daerah ini, kita punya di Venezuela gitu. Nah, yang kemarin itu ada potensi memang satu adalah di DRC, offshore oil and gas block. DRC ini Kongo. Iya. Jadi ada perbatasan antara Uganda dengan DRC. Ini ada suatu blok migas yang cukup besar. Nah, kita punya intention untuk masuk ke situ. Sekaligus nantinya hasilnya ini kemudian bisa dibangun untuk kebutuhan BBM di sana. Yang berikutnya ada juga di Kenya. Jadi beberapa potensi ini terus kita cari, khususnya adalah yang crude-nya ini memang sesuai dengan kebutuhan kilang kita. Sehingga kita bisa bawa pulang, jadi kita tidak ada ketergantungan lagi dari negara lain. Oke. Secara bisnis itu visible ya buat Pertamina? Iya. Soalnya orang ngebayangin jauh banget gitu. Iya, jadi di negara-negara tersebut cost of production dan cost of development-nya itu lebih rendah dibanding kita ya. Karena kita kan banyak mature field gitu yang udah lama. Kalau di sana itu memang lebih
resortnya juga lebih banyak. Contoh seperti di Algeria, kita udah lama di sana, tetapi selama ini yang kita proses kan hanya minyak. Nah ternyata ada gas, jadi gas yang associated dengan minyak tersebut yang selama ini dibuang. Nah, jadi kemarin waktu saya ke sana, ya alhamdulillah pemerintah Algeria ini memberikan persetujuan untuk memperpanjang kontraknya, sekaligus kita mempunyai hak untuk bisa memproduksi dan juga mengambil yang melifting dari gasnya itu sendiri. Di mana gasnya ini kaya dengan C3C4 butan propan ini untuk LPG. Ya, very rich gasnya. Jadi dari gas yang selama ini kebuang saja kita bisa membangun LPG plant di sana dengan kapasitas 1 juta metrik ton per tahun. Jadi kita nanti bisa kita bawa pulang LPG-nya, mengurangi yang kita harus import dari negara lain. Oke. Kita tadi suaranya oke kan? Soalnya tadi rame ini di GBK, makin siang soalnya makin seru ya, seru banget. Kita lanjutin ngobrolnya. Ayo. Ya. Oke. Ayo. Nah, kita lumayan ya, 10.500-an langkah. Lumayan, bisa makan banyak dong. Katanya gitu ya. Cuma tadi seru ya, jadi kita tuh selesai karena memang udah sesuai target pagi ini, sama udah rame banget ya. Iya. GBK tadi ya, padahal Ya, kita mulainya masih sepi iya, ya. Enakan pagi ya. Enakan GBK. pagi. Dan GBK juga menjadi ruang publik untuk bikin banyak kegiatan juga Iya, ya. tadi banyak banget kan, ada beberapa aktivitas, jadinya memang ya sangat bermanfaat lah ya bagi. Aku pernah tahun lalu ya Pertamina kan bikin kegiatan rame banget, kita iya, laran. iya. Desember ya. Desember setiap ulang tahun ekoran. Ekoran. Iya. Nanti Desember ada juga. Desember kita ada bikin juga lagi ya. dong. Jadi seru-seruan. Pertamina tuh selalu ngadain ekoran ya. Itu saya rasa itu mungkin salah satu implementasi yang acara publik ya, public outreach-nya dari keseriusan Pertamina untuk energy transition sama ESG ya. Mungkin Bu Nika bisa cerita soal itu gimana? Iya, ya tadi kayak contoh gitu, kita ajak juga masyarakat karena kan ekoran tuh dari awal tuh konsepnya itu adalah kita melakukan aktivitas dengan masyarakat, dan di mana hasilnya itu kita kemudian menyumbang gitu. Ada untuk yang konservasi, waktu itu ada elang kondol, konservasi kura-kura, dan macam. Jadi untuk lingkungan. Intinya sebetulnya ya, kalau kita bicara transisi energi gitu, bisa kita lihatnya ada berbagai hal. Ya. Jadi tidak bisa hanya kita saja perusahaan yang menggerakkan itu, atau hanya pemerintah saja gitu. Yang paling penting itu bagaimana kita juga bisa menggerakkan masyarakat supaya berkontribusi merubah lifestyle gitu ya. Itu penting, karena kalau target net zero emission 2060 gitu ya, itu harus kontribusi semua pihak sih Mbak Uni kalau menurut saya. Nah kalau Pertamina sendiri karena kan perusahaan energi dan memang masih didominasi energi kita tuh dari fosil energi. Kita selalu bilang ada trilema gitu ya. Kan ini kita mau kemana dulu nih? Kita mau tetap jagain dulu ketahanan energi, atau kita itu langsung dekarbonisasi saja lah, fosil energinya kita langsung kurangi dan masuk ke new renewable energy, di mana dampaknya tentu ini adalah ke harga kan, ke daya beli, ke affordability. Nah kalau kita nih dengan penduduk yang sekian banyak, 280 juta penduduk seperti ini, dan hari ini kita masih tergantung dari fosil energi yang masih impor sepertiganya. Jadi ya tentu ketahanan energi harus jadi kunci dong. Karena kemarin kerasa tuh waktu pandemi ya, lockdown di beberapa negara di mana supply jadi terbatas. Itu kalau kita tidak jaga betul waktu itu, bisa terjadi chaos lah ya. Ada kelangkaan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bisa kita jaga waktu itu. Jadi waktu itu kita affordability menjadi nomor 2. Dekarbonisasi juga nomor 2. Yang penting kita lakukan dulu bagaimana supaya tidak ada kelangkaan. Ya. Nah setelah pandemi barulah kita mengejas kembali kan. Iya, nggak boleh langka, harus cukup.
Tapi ya harus juga ngurangin karbon emisi dong gitu. Jadi ya itu kita lakukan. Jadi Mbak Uni ya, kalau kita lihat sekarang apa sih yang prioritasnya kita jaga dulu. Jangan sampai ada kelangkaan, kita harus cukup kurangi import dengan menaikkan produksi, akuisisi dan berbagai hal. Nah yang kedua adalah ngurangin emisinya. Jadi walaupun kita sekarang masih dominasinya oil and gas gitu, tapi kita melakukan banyak inisiatif dekarbonisasi di dalam operasional kita. Yang tadinya flaring, kemudian flaringnya ini kita recovery, jadi pakai ada namanya flaring gas recovery system, kita jadikan lagi energi efisiensi yang equipment yang sudah tua, ini kita revamping, kita perbaiki, kita ganti sehingga energinya lebih efisien. Ada banyak lah ya gitu. Dan itu kita nggak main-main Mbak Uni. Sampai dengan tahun lalu kan kita bisa nurunin 31% karbon emisi. Karbon emisi bisa kita turunkan 31%, angka yang besar. Dan kembali tadi kalau kita bicara endurance gitu ya, bicara ketahanan. Karena ini yang harus kita gerakan tuh dari hulu ke hilir. Nggak mungkin kita bisa menurunkan 31%. Kalau itu hanya misalnya holding saja atau hanya fungsi tertentu saja. Nah di sini itu kita bagaimana memberikan pemahaman gitu ya, agar semua jajaran di Pertamina dari hulu ke hilir ini bisa menjalankan semua program yang penurunan karbon emisi. Yang berikutnya adalah masyarakat nih, bagaimana kita mengajak masyarakat. Ada ekoran, ada juga yang kita ke desa-desa kan, kita bagaimana desa energi berdikari. Jadi kita ajaklah semua UMKM kita juga gitu. Terus pada saat kita juga membina vendor, supplier, itu semua inisiatif itu kita masukkan juga. Jadi dengan bersama-sama kita dampaknya bisa lebih besar, lebih dahsyat. Jadi transisi energi itu ya kita harus bukan hanya masalah corporate action, bukan hanya pengembangan bisnis semata, tapi bagaimana kita mengajak semua elemen gitu ya untuk berubah. Contohnya kalau dari ini aja, dari kita penghematan energi, konservasi. Kalau semua tuh berpartisipasi tentu akan jadi besar kan dampaknya gitu. Nah ini bagaimana sekarang karyawannya berapa total Pertamina? Total 200 anak perusahaan kan? 248 anak perusahaan. Wow. Tapi sudah di restructure ya. Kalau karyawan tetap tuh sekitar 36.000, tapi kalau dengan total semua itu ada sekitar 126.000. Nah, traveling frekuensinya Bu Nike ini setahun berapa kali ke luar negeri? Pernah nggak ngitung perjalanan? Enggak, karena memang semuanya juga kan hanya short trip aja, seperti yang terakhir kemarin ke DC cuma 2 malam gitu, sometimes nggak nyampe. Kayak kemarin waktu kita moving tuh di Afrika, di satu negara tuh kita hanya 18 jam gitu, moving lagi. Jadi ya dinamis. Itu sempat kemana aja? Sempat di Afrika ini ke Johannesburg, South Africa ya? Iya, kemudian ke DRC, Kongo ya, ke Kinshasa, Democratic Republic Kongo ya, ke Kinshasa-nya, kemudian ke Kenya. Iya. Oke. Gitu. Nah jadi, ini Pertamina akan ke Kenya memfollow up tawaran ya. Jadi merespons tawaran dari pemerintah Kenya ya. Betul. Jadi di sana setelah kita lihat potensi untuk geothermalnya besar. Kita kan di sini juga punya portfolio besar kan, punya kompetensi untuk bagaimana mengembangkan dari powernya, maksudnya steam dari geothermal itu menjadi power gitu. Dan selain itu kita juga memproduksi bukan hanya listrik ya dari geothermal, tapi juga green hydrogen. Nah di sana potensinya besar Mbak Uni. Jadi kita punya kesempatan ya, diberikan opportunity untuk kerjasama dengan sana, negara sana juga ada perusahaan global perusahaan untuk kita gabung di sana. Nah, aku nggak ngebayang kalau misalnya di dalam negeri Ibu Nike masih menghadapi kayak semacam ini waktu negosiasi bisnis, ini kok yang dihadapin perempuan gitu kan, CEO-nya perempuan. Nah, kalau di luar negeri juga sama seperti itu, saya rasa sangat-sangat sedikit atau hampir nggak ada mungkin yang CEO perusahaan yang berkaitan dengan oil and mining yang perempuan kan?
ada satu, jadi yang perusahaan yang di Amerika ya. Di Amerika, ya? Dan nggak banyak sih memang, Nggak betul nggak banyak, banyak. kan? Di Afrika apalagi? Nggak ada. Nah, merasa nggak kayak semacam mereka ngelihatnya itu lockdown atau apa? Merasa nggak ada semacam seperti itu nggak? Enggak lah ya. Kita nggak usah baperan juga kali. Profesional aja gitu. Jadi apa namanya? Ya saya sih merasa komunikasi di sana bagus ya. Di sana bagus, dan ini juga nih minggu besok hari Senin akan ada yang datang juga dari sana, dari pemerintah dan juga dari apa namanya ya BUMN-nya lah gitu, untuk follow up, karena beberapa kesepakatan kemarin kita sudah ada tanda tangan, nanti akan kita perkuat dengan G2G ya pada saat BRIC meeting nanti. Tapi memang meskipun sudah makin banyak, tapi harus diakui bahwa di kalangan bisnis, setidaknya waktu B20 tahun lalu kan kita B20 juga ya, less than 5% top CEO itu perempuan ya. Betul, betul. Menurut pengalaman Bu Nike, mengapa itu? Ya ini mungkin masalah pilihan, masalah kesempatan gitu ya. Kemarin saya ada kesempatan beberapa bulan lalu tuh ada suatu event di mana seluruh wanita yang masuk ke influential women in the world itu kita kumpul ya. Kemudian kita sharing gitu. Ya kurang lebih hampir sama ya, karena kan di setiap negara, even negara maju atau negara berkembang, ada culture yang melekat di situ. Yang saya sih melihat makin kesini apresiasi dan juga dukungan, juga kesempatan yang diberikan kepada perempuan nih meningkat sih, ada peningkatannya jauh ya. Apalagi kemudian berbagai negara termasuk Indonesia itu memiliki target untuk meningkatkan women leader di dalam struktur ininya ya. Kayak Pak Presiden kan juga di jajaran kabinet ya. Dulu bahkan pernah 9 ya? Iya banyak. gitu. Nah sama di BUMN juga ada target. Jadi kita melakukan program khusus lah ya, bagaimana untuk menyiapkan gitu. Nah kadang-kadang gitu mengenai peluang itu kalau seperti perusahaan energi ini kan identik dengan ya selama ini kan male dominated lah. Jadi banyak memang pekerjaan-pekerjaan yang selama ini persepsinya bahwa wanita kayak nggak bisa deh di lapangan gitu ya, di offshore. Buktinya kita bisa di kapal. Sekarang kita coba lihat gitu ya, si talent-talent yang bagus yang bisa kita kemudian dorong gitu ya, kembangkan. Itu sekarang kita betul-betul kita lihat satu persatu. Kan dari rekayasa industri, kemudian kalau di BUMN-nya ya, kemudian PLN, Pertamina, semuanya tuh BUMN yang basically male dominated ya. Dapatnya ya. Kan pasti pernah ngalamin krisis ya, krisis perusahaan. Iya. Pada saat itu gimana supaya tetap bisa berpikir positif setiap kali ada krisis? Iya. Setiap ada krisis sebetulnya ya, ketika ada masalah tuh pasti ada peluang kan. Ya kalau kita bisa berpikirnya langsung accept dulu gitu ya. Oh iya, accept. Kita ini sedang menghadapi tantangan, terima dulu. Baru itu kemudian kita bisa melihat peluang apa yang bisa kita lakukan. Contoh nih waktu kemarin di Pertamina ya. Pelumpang. Oke ya. Pelumpang gitu. Kita kemudian memetakan ya bahwa berarti harus ada sistem backup yang lebih baik. Sekaligus kita menguji, dan alhamdulillah kemarin sistem backupnya kan berjalan ya. Ketika pelumpangnya, pipanya kita stop gitu, tapi sistem backup yang lain berjalan sehingga tidak ada masalah. Nah kemudian kita lihat, ayo kita lihat ke depan. Ini kan ke depannya juga Transisi Energi ini memerlukan juga penyiapan infrastruktur kan. Sehingga dari sini kita melihat bahwa infrastruktur yang ada memang harus kita siapkan untuk ke depan juga. Jadi kita akhirnya sekarang akan mempercepat pembangunan green terminal, integrated green terminal gitu. Karena kalau hanya melihat dari yang ada sekarang termasuk Pelumpang itu nggak bisa kita membangun itu gitu. Sudah begitu crowded. Tapi kalau untuk supply hari ini iya, kita nggak mungkin bisa memindahkan secepat itu kan. Ya tetap akan kita gunakan, tetapi kemudian safety-nya kita kuatkan, edukasi ke masyarakat kita kuatkan. Dia selalu ada
room for improvement ya ketika ada suatu masalah. Oh iya, ternyata ini sistem otomatisasinya kemudian harus kita improve. Ada banyak hal dan ini kemudian menjadi lesson learn untuk terminal BBM yang lain. Ya, jadi case di Pelumpang ini kemudian kita jadikan oke, cek nih aspek ini di terminal lain bagaimana. Jadi kita selalu mengambil ya sisi positifnya dan tentu saja di langkah awal waktu itu jamin dulu lah jangan sampai ada kelangkaan karena itu yang prioritas pertama. Jadi selalu melihat gitu lah. Kemarin juga seperti pandemi COVID, drop kan revenue turun 25% gitu ya di Jakarta apalagi. Waduh, itu sepi sekali kan. Nah itu kita melihat oke, ini saatnya kita bebenah di dalam. Makanya kita dorong tuh restrukturisasi holding subholding. Itu saat yang tepat ketika kita di luar agak turun aktivitasnya, saat yang tepat bebenah nih supaya nanti ketika di luar ini mulai naik lagi gitu ya. Udah bisa kencang karena kita sudah mengatur di dalam menjadi lebih efisien gitu dan jadi kita harus melihat sisi itu nih. Tapi ke personal gimana? Apakah pernah saya sampai super down sampai gimana gitu? Iya. Itu wajar ya, tapi biasanya sih gini, itu ya harus selesai di hari itu, di malam itu gitu. Sehingga besok pagi bangun harus positif lagi, harus full of energy karena kan sebagai pemimpin kan saya harus nge-charge semuanya. Nge-charge yang low bednya harus di-charge semua kan. Untuk itu kan sayanya harus full dulu kan gitu. Jadi wajar lah, pasti ada. Tapi saat itu kemudian di-accept dulu deh. Oke. Iya, memang ini masalah. Apa yang harus kita lakukan gitu. Karena biasanya yang lama tuh kalau denial gitu, enggak bisa, ini karena ini nyalahin orang, enggak, terima aja dulu, oke. Lihat brutal fact-nya gitu, apa yang akan kita hadapi dengan brutal fact yang ada gitu. Berarti ini dong, cocok sama ini, Stockdale Paradox, face the brutal fact, kan? Iya, kadang-kadang gini ya, kita tuh kan suka khawatir atau takut dengan sesuatu, tapi nggak kita hadapi. Kita kayak denial kiri ke kanan gitu untuk tidak menghadapi itu. Buat apa? At the end kita harus hadapi kok masalah itu. Hadapi aja. Cari apa sih masalahnya. The worst case yang akan terjadi itu apa? Taruh di depan mata, ini brutal fact. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, kalau kita sibuk denial nyalahin orang akan begini. Ya oke. Kalau ini apa yang kita lakukan gitu. Karena makanya kita udah datang, satu pertanyaan terakhir. Sebetulnya Pertamina udah labanya udah gede 56,6 dan diproyeksi akan naik lagi ya. Insya Allah. Nah, apa yang menurut Bu Nike masih menjadi PR besar di Pertamina dan pada posisi sebagai CEO, Presiden Direktur, Bu Nike tuh pingin ini bisa tercapai? Ya, ini journey ya. Dan journey-nya ini dinamis sekali gitu. Kan tujuannya adalah bagaimana perusahaan ini, Pertamina ini bisa tumbuh secara berkelanjutan, sustainable growth gitu. Oke, hari ini tumbuh sekian, ini kan harus terus. Di sisi lain ada transisi energi kan. Nah jadi kita ini harus bisa membangunkan tim di dalam yang sedang dalam posisi nyaman untuk mau melakukan perubahan sekecil apapun. Karena kalau tidak berubah, hari ini Pertamina besar seperti ini. Ketika transisi energi kita tidak buat apa-apa, ini akan turun gitu. Jadi challenge-nya adalah bagaimana supaya kita kita punya roadmap bagaimana perusahaan ini bisa tumbuh secara berkelanjutan. Kedua, kita bisa meyakinkan, menerjemahkan visi ini ke dalam bahasa yang mudah dipahami, yang bisa mereka accept untuk kita bersama-sama yuk melakukan banyak perubahan agar bisa menuju ke sana. Itu. Karena kita sama menuju karena tidak mungkin sendiri ya. Nggak mungkin sendiri. Nah, ini menggerakkan itu kan layernya banyak nih ya, sampai ke anak, cucu, cicit, canggah. Ini harus bersama-sama karena kalau enggak berat pasti. Melakukan perubahan itu berat, tapi kalau bareng-bareng kan enak. Wah, seru banget. Jadi ini tadi ada dikasih cerita-cerita behind the scene ya. Karena di program ini memang tagline-nya pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan kita juga melihat bahwa Bu Nike belajar dari pengalaman-pengalaman yang tidak selalu mulus ya. Tapi justru tadi disampaikan bahwa justru dari krisis itu selalu ada peluang, opportunity termasuk untuk perbaikan di dalam sendiri.
Sampai ketemu di Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Stay tune terus ya. Salam sehat. Kita mau sarapan kita sehat nih. Sarapan sehat. Sarapan supaya seperti Sarapannya perusahaan apa jangan nih? defisit. Oh, Jangan iya. sampai nanti yang kita makan lebih banyak dari yang kita Jangan bakar juga. ya. Ya. Oke, good. Thank you. Oke.